Assalamualaikum. Apa kabar bunda-bunda semua? Ketemu lagi dengan Dapur Barokah ya bun. Nah di video kali ini saya akan masak rendang asli khas Padang. Mau tahu bahan-bahan dan cara buatnya? Ikutin videonya sampai selesai ya bun. Untuk bahan-bahannya 1 kg daging sapi. Ini sudah dipotong dan dicuci bersih sebelumnya ya bunda. Nanti kita akan lumuri dagingnya 1 atau 2 jam sebelum masak dengan bumbu rendang Padang. Untuk santannya, saya pakai 1,5 liter santan kental dari 3 butir kelapa. Nah ingat bunda, khusus untuk rendang kita pakai kelapa yang sudah tua ya bun. Jadi jangan pakai kelapa yang muda. Untuk cabenya, saya pakai cabai merah giling sebanyak 200 gram. Ini cabenya diulek manual pakai tangan ya bunda. Untuk bawangnya ada 200 gram bawang merah, 60 gram bawang putih, dan 30 gram jahe. Nanti bumbu ini kita haluskan. Untuk lengkuasnya saya pakai lengkuas yang sudah digiling sebanyak 200 gram juga. Untuk bumbu tumis ada 6 siung bawang merah yang sudah diiris. Untuk daun-daun ada 1 batang serai, 5 lembar daun jeruk, 1 lembar daun kunyit, dan 3 lembar daun salam. Untuk rempah-rempahnya ada 2 sendok makan ketumbar, setengah sendok teh merica, ada jinten, kapulaga, bunga lawang, biji pala, cengkeh, dan kayu manis. Garam, penyedap rasa, dan 1 sendok teh bumbu kaldu sapi. Nah sekarang ayo kita lanjut masak bun. Untuk langkah pertama, kita akan lumuri dagingnya dengan bumbu rendang Padang seperti ini ya bun. Sekitar 1 atau 2 jam sebelum dimasak, kita akan lumuri dagingnya dengan bumbu ini supaya meresap sampai ke dagingnya. Nah, supaya lebih meresap, kita lumurinya pakai tangan aja. Sebelumnya tangannya sudah dicuci bersih ya bunda. Nah, khusus untuk dagingnya, tips memilih daging untuk rendang, pilih daging yang murni yang tidak ada lemak sama sekali. Itu tips untuk daging rendang ya bunda. Nah, tapi saya suka daging yang ada lemak seperti ini. Jadi, sesuai selera aja ya bun. Jadi kalau udah merata kayak gini, kita diamkan dagingnya sekitar 1 atau 2 jam sebelum dimasak, supaya bumbunya benar-benar meresap ke dalam dagingnya. Nah sekarang kita akan haluskan bumbu halusnya, daun-daun dan rempah-rempah. Untuk bawang merah dan bawang putih, kita ulek jadi satu ya bun. Untuk jahe kita ulek terpisah. Daun jeruk dan serai, semua rempah-rempah dan ketumbar. Nah, tips yang membuat rendangnya enak adalah semua bumbu, bahan-bahan, dan cabenya diulek manual pakai tangan ya bun. Jadi rasanya benar-benar enak.
Sekarang kita akan tumis bawang merahnya sampai harum kuning kecoklatan. Baru kita masukkan bumbu halus, cabai dan daun-daun. Jadi jangan diburu-buru ya bun. Benar-benar semuanya harus matang dulu. Baru nanti kita masukkan santan. Karena untuk membuat rendang dibutuhkan waktu yang sangat lama, sekitar 4 atau 5 jam untuk masaknya. Jadi pastikan semua bumbunya benar-benar matang, baru nanti kita masukkan santan ya bun. Jadi jangan diburu-buru, pastikan benar-benar matang semuanya. Sekarang kita masukin ketumbarnya. Ini semua bumbunya udah matang, udah wangi ya bunda. Kita udah tumis sekitar setengah jam. Nah sekarang kita masukkan santannya. Jadi untuk santannya jangan lupa ya bun, saya pakai santan kentalnya aja dari 3 butir kelapa yang sudah tua. Jadi jangan pakai kelapa yang masih muda, karena dia tidak akan mengental dan berminyak seperti yang tua. Dan hasil rendangnya benar-benar bagus. Nah kalau santan udah masuk kayak gini, harus terus diaduk sampai santannya mendidih, supaya santannya nggak pecah. Jadi harus terus diaduk ya bun. Nah ini santannya udah mendidih. Kita tetap aduk sampai santannya mengental dan berminyak, baru nanti kita masukkan dagingnya. Nah ini udah mengental, kita tetap aduk sampai benar-benar berminyak dan santannya menyusut ya bun. Kita aduk kayak gini sekitar lebih kurang 1 jam lebih ya bun. Ini santannya udah menyusut, udah kental dan berminyak. Ini kita sudah aduk-aduk sekitar 1 jam ya bunda setelah mendidih. Jadi sekarang kita masukkan dagingnya. Nah aduk-aduk supaya semuanya bumbu dan dagingnya menyatu. Kalau dagingnya udah masuk, nggak usah sering diaduk supaya dagingnya nggak hancur.
cukup sekali aja supaya bawahnya nggak lengket ya bun. Ini dagingnya udah setengah jam kita aduk seperti ini. Sekarang kita masukkan rempah-rempahnya. Ini rempah yang tadi biji pala, cengkeh dan kawan-kawannya ya bun. Tetap diaduk sekali kayak gini sampai matang supaya bawah wajannya nggak lengket ya bun. Nah, untuk masaknya kita tetap pakai api besar seperti ini sampai dagingnya empuk dan kuahnya menyusut ya bun. Jadi nanti kalau kuahnya udah mulai mengering baru kita pakai api kecil sekitar 1 jam. Kalau udah hampir mengental kayak gini, langsung kita tambahkan 1 sendok teh bumbu kaldu sapi dan sedikit saja penyedap. Untuk garam kita nggak usah kasih lagi bunda, karena tadi waktu menghaluskan bumbu kita sudah pakai garam. Jadi untuk masak rendang harus benar-benar pelan-pelan dan telaten ya bun. Jadi nggak usah diburu-buru, benar-benar makan waktu lama supaya hasilnya maksimal dan rendangnya enak. Harus terus diaduk supaya rendangnya nggak lengket dan gosong. Nah, ini udah mulai mengering ya bun. Tetap diaduk, jangan ditinggalin, harus benar-benar diaduk sampai rendangnya benar-benar mengering. Jadi perlu kesabaran untuk bikin rendang ya bun. Nah, ini hasilnya udah 2,5 jam, kuahnya udah menyusut, udah mengental. Nah, tapi belum terlalu kering. Nah, sekarang kita akan pakai api kecil aja sampai benar-benar kering, sekitar 1 jam lagi ya bun. Kalau bunda mau rendangnya lebih hitam warnanya, bunda bisa tambahkan kelapa gongseng. Tapi saya nggak pakai karena saya kurang suka. Nah, ini hasilnya setelah 3,5 jam ya bun. Rendangnya sudah jadi, tapi tidak terlalu kering. Nah, kalau bunda mau lebih kering lagi, bunda tinggal tambahkan 1 jam lagi ya bun. Nah, saya suka rendang yang seperti ini, yang masih agak basah seperti ini. Jadi sesuai selera aja ya bun. Nah, sekarang kita mau tes rasa dulu. Rasanya udah pas, udah enak ya bun. Jadi kalau bunda mau hasil lebih bagus lagi, lebih kering dan tahan lama, bunda tambahkan waktu 1 jam lagi sampai tidak ada lagi minyak yang tersisa. Jadi karena ini mau disantap untuk keluarga, saya bikinnya yang seperti ini, tidak sampai mengering. Tapi nanti saat memanaskan, dia pasti akan lebih kering dan lebih hitam lagi. Tapi kalau bunda mau masak rendangnya untuk tahan lama, untuk stok, bunda harus benar-benar keringin ya bun. Jadi tinggal tambahkan waktunya lagi. Jadi tips untuk mendapatkan hasil rendang yang enak dan tahan lama, gunakan daging yang tanpa lemak. Usahakan bumbu dan rempah-rempahnya semua diulek manual, jangan pakai blender ya bun. Gunakan santan dari kelapa yang sudah tua dan masak dalam waktu yang lama. Jadi jangan diburu-buru, karena rendang cara leluhur kita untuk mengawetkan makanan pada zaman dulu sebelum adanya kulkas. Semakin lama dimasak, rendang akan semakin kering, semakin enak dan semakin tahan lama. Nah, ini dia bunda, rendang asli khas Padangnya udah jadi dan siap dihidangkan. Selamat mencoba. Jangan lupa like, komen, dan bagikan jika bunda rasa ini bermanfaat. Dan subscribe bagi bunda yang belum subscribe. Terima kasih.